Alhamdulillah ala khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa min al-hadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali harta kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir bahasan kita sudah sampai di mana Rasul mengumpulkan seluruh penduduk Quraisy di depan bukit Safa, yang mana sebelumnya Nabi masuk ke Mekah dan mengumumkan tidak ada yang ditawan satupun, tidak ada yang dipangkas satupun harta milik penduduk Mekah. Kemudian Nabi mengumpulkan seluruh Quraisy di depan di bukit Safa, yang mana pada saat itu belum ada bangunan, yang mana beliau menyerukan kepada seluruh penduduk Quraisy yang pertama sekali adalah memberantas semua hukum jahiliyah, yang mana kita tahu jahiliyah dulu itu yang namanya khamr, yang namanya zina, yang namanya riba, yang namanya pembunuhan itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Selisih antar beberapa orang saja itu bisa perang suku. Kalau khamar memang, kalau ibarat kita hari ini, ngopinya mereka itu, ngopinya mereka khamar. Jadi memang nggak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Riba ya memang cara praktek dagangnya model riba, memang sudah hal yang biasa pada zaman. Maka Nabi menyampaikan semua hal-hal perkara jahiliyah yang diurus dan dilakukan sesuai dengan jahiliyah zaman dulu, kata Nabi, semua itu hentikan, karena semuanya sekarang berada di telapak kaki, kecuali dua perkara. Pertama, kecuali dua hal, yaitu terkait masalah pengurusan Mekah dan juga pengurusan jamaah haji, yang mana dari zaman jahiliyah dulu itu memang sudah dilakukan. Adapun kebetulan yang mengurusi sebelumnya adalah dari keluarga Rasulullah, dari Bani Quraisy, yaitu Sayyidina Abbas yang mengurusi Mekah itu sendiri, ya, dan mengurusi jamaah haji, ya. Jamaah haji yang datang, nah itu diurusi. Diurusi gimana? Dikasih makanan, dikasih pembekalan, dikasih bekal gitu ya. Jadi benar-benar terus. Termasuk yang nggak boleh lagi adalah tawaf di sekeliling Ka'bah dalam keadaan telanjang. Karena dulu zaman itu, kalau dari penduduk luar kota Mekah akan tawaf di Ka'bah, maka mereka harus beli baju yang dibuat di Mekah. Kalau nggak punya, ya udah berarti tawafnya nggak usah pakai sehelai benang kuda. Itu biasa zaman itu, yang seperti itu. Ya kebanyakan mobil ini. Ya begitulah jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah itu benar-benar bodoh. Bukan bodoh secara keilmuan, ya, tapi secara pemahaman itu bodoh. Mereka kalau nggak orang biasa-biasa saja pengen umrah, ya begitu. Nggak sanggup beli baju di Mekah tanpa pakaian, mereka melakukan. Dan itu sejak hari itu Nabi sudah melarang, tidak boleh lagi ada yang seperti itu. Kemudian Quraisy pada saat itu semuanya merasa ketakutan karena mereka takut akan eksekusi. Biasa, orang-orang takut apa yang dilakukan, memuji, ya. Wahai Muhammad, engkau saudara dan sahabat kami yang mulia. Jadi sebuah baru diaku gitu ya. Sama kayak kita, Pak, ketika kita belum jadi siapa-siapa,
dilihat enggak kayak gitu. Kalau sudah ada jabatan, ada apa, nah itu udah beda perlakuannya. Begitu pun orang jahiliyah, ya. Jadi melihat kondisi seperti itu, mereka memuji Nabi dan Nabi pertegas tidak ada ghanimah dan tidak ada rampas, tidak ada yang pembantaian. Ya, pergilah kalian, aku bebaskan kalian semua. Maka ini sangat berpengaruh pada kejiwaan penduduk Quraisy, karena mereka sadar betul bagaimana perlakuan mereka sebelumnya terhadap Nabi dan umat Nabi Muhammad. Maka ketika Islam masuk ke sana, mereka sangat mengkhawatirkan nyawa-nyawa mereka, karena mereka kasar, mereka berulang kali mencoba membunuh Nabi, bahkan berulang kali mencoba memerangi Nabi dengan pasukan-pasukannya, namun tidak pernah berhasil. Maka selesai mereka kembali ke rumahnya masing-masing, beraktivitas seperti semua sedia kala. Seperti yang saya bilang kemarin, bahwa Nabi berada di kota Mekah hanya selama 19 hari. Pada hari ketiga, ada salah seorang yang Quraisy yang baru masuk Islam, namanya Fudolah. Fudolah ini berniat ingin menusuk Nabi, jadi sudah punya niatan ingin menusuk Nabi. Maka dia sembunyikan pisau di balik jubahnya, di balik bajunya. Maka ketika dia sudah mendekat, ya waktu itu Nabi berada di sekitaran Ka'bah. Ketika Fudolah mendekat, Nabi menyapanya. Jadi sebelum dia mendekat ke Nabi, Nabi sudah duluan menyapanya. Wahai Fudolah, apa yang engkau lakukan? Aku ingin beribadah, aku ingin beristighfar, aku ingin berzikir, karena sudah masuk Islam. Maka Nabi mengatakan, wahai Fudolah, beristighfarlah. Kemudian Nabi mengulangi ucapan seperti itu sampai tiga kali. Karena Nabi tahu wahyu apa yang ada dalam benak hati Fudolah. Wahai Fudolah, beristighfarlah. Sampai yang ketiga kali, wahai Fudolah, beristighfarlah. Dan Nabi mendekatkan diri Fudolah dan memegang dadanya. Ketika Nabi selesai memegang dadanya, maka seketika itu kata Fudolah bahwa sebelumnya orang yang paling aku benci itu adalah Muhammad. Itu aku sangat benci. Tapi setelah ada dadaku dipegang oleh Rasulullah, maka seketika itu Muhammad menjadi orang yang paling aku cintai. Maka seketika itu pisau yang ada di belakang bajunya itu terjatuh. Itu kejadian Fudolah. Dan Nabi tidak menghiraukan, artinya tidak menanya apa kamu mau bunuh saya, enggak. Nabi menjaga betul perasaan gitu ya, enggak ingin membuat orang malu gitu. Cukup dengan dipegang dadanya. Ini punya ilmunya juga nanti itu ya. Kalau kita pegang dada nggak ada efek. Nabi yang pegang, tenang hati. Adapun kemudian Abu Sufyan kejadian penaklukan Mekah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh dia. Dia tahu di Mekah ini pusat peradaban dalam masa pusat pusat orang banyak berkumpul di sana. Nggak mungkin ini dikuasai, nggak mungkin ini bisa dikalahkan gitu. Bahkan mereka berkeyakinan selama masih ada patung Hubal, maka Mekah nggak akan pernah jatuh. Ada patung paling besar berhala di samping Ka'bah. Karena di sekitaran Ka'bah itu ada 375 berhala. Jadi kalau kebayang Ka'bah kan sekitarnya ada 375. Dan itu campur besar kecil. Sebagiannya ada yang mungkin
menonjol gitu ya, besar. Dan yang paling besar itu Hubal. Orang kalau ketika akan tawaf, jadi mereka tawaf kalau kita apa namanya melangkah-langkahin patung gitu ya pada masa itu. Maka Abu Sufyan melihat sambil duduk termenung gitu ya di dekat Ka'bah. Gak orang kalah gimana sih orang kalah? Menung dulu gitu, ngelamun gitu. Kok bisa ya? Kok kita sekarang dikalahkan? Nah, terbesit dalam hatinya bahwa akan mencoba mengumpulkan pasukan-pasukan Quraisy di luar Mekah di malam hari. Jadi ngumpulin pasukan nanti lawan. Walaupun dia tahu mungkin gak akan menang, tapi setidaknya ada perlawanan. Terbesit dalam hati, baru terbesit, belum ngomong ke siapa-siapa. Maka tiba-tiba datang Rasulullah dari belakang punggung dada Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, celaka kamu apabila ingin melakukan niatmu. Dengan dulu kata Abu Sufyan, saya belum ngomong ke siapa-siapa. Musibah ya. Belum ngomong juga udah langsung ketahuan gitu ya. Maka kata Nabi lagi melanjutkan, wahai Abu Sufyan, Allah akan menghinakanmu jika kamu melakukan niatmu. Kalau dia teruskan niatnya, maka Allah akan menghinakan dia. Kan Abu Sufyan ketika awal masuk Islam, keyakinannya dengan Islam masih ada sedikit keraguan ya. Maka dengan kejadian ini bertambahlah keimanannya, itu bukan tambah keraguan, bertambah keimanannya. Ya, ini memang betul Nabi. Saya belum ngomong ke siapa-siapa, udah tahu. Setelah Nabi menyampaikan seperti itu, Abu Sufyan udah ditinggal oleh Nabi, udah pergi gitu. Gak lama berselang datang temannya Abu Sufyan. Itu ada Utbah ibn Usaid dengan Haris bin Hisham. Utbah bin Usaid, Haris bin Hisham. Ini tokoh orang tua mereka, Usaid dengan Hisham ini tokoh-tokoh besar Mekah yang udah mati ya di peperangan sebelumnya, apa di perang Badar pada perang Uhud. Udah mati orang itu. Maka dua orang ini mendatangi Abu Sufyan yang tadi barusan saja ditepuk pundaknya oleh Rasulullah. Maka tidak selang berlalu dari waktu mereka duduk ini masuk waktu sholat. Itu kan Nabi masuk ke kota Mekah waktu duha pagi. Masuk pada saat itu waktu zuhur. Maka Nabi perintahkan Bilal untuk azan di atas Ka'bah, Pak. Sini. Naik ke atas Ka'bah untuk azan, karena kan dulu belum ada menara, jadi posisi yang paling tinggi Ka'bah. Maka Utbah ibn Usaid mengatakan kepada Abu Sufyan, kepada Abu Sufyan, sungguh beruntung Usaid itu bapaknya, karena dia tidak melihat budak naik ke atas Ka'bah. Karena bagi mereka Bilal ini kan posisinya budak ya. Kebayang budak hari ini itu seperti apa ya? Nggak seperti pembantu, bukan pembantu ada gaji, ada apa. Kalau budak ini ya, kalaupun ada mungkin hanya untuk biaya makan dia saja. Jadi memang udah dibeli gitu ya. Jadi harga kayak punya barang, kayak punya handphone ini mau dibanting ya silahkan, mau ditinggalin ya silahkan.
mau di apa juga ya silakan. Gak punya, benar-benar harganya seperti barang. Ya. Maka bagi mereka Bilal itu tidak ada nilai sama sekali, begitu hina di hadapan mereka. Maka ketika melihat Bilal naik ke atas Ka'bah, mereka mengucapkan syukur bagi kedua orang tua mereka. Untung orang tua saya tak lihat Bilal naik ke atas Ka'bah. Kalau melihat pasti akan apa namanya, dihalang lagi, itu nggak mungkin orang tua Usaid akan mengizinkan Bilal naik ke atas Ka'bah. Maka begitupun Haris mengatakan begitu juga. Untung juga Hisham sudah mati, bapaknya sudah mati, Haris bin Hisham. Untung bapak saya tidak melihat Bilal di atas Ka'bah. Abu Sufyan, saya tidak mau berkata apa-apa. Aku khawatir kalau aku ngomong, batu ini nanti akan ngomong, menyampaikan pesanku kepada Muhammad. Tidak lama datang lagi Nabi. Datang lagi Nabi di hadapan tiga orang ini, langsung. Ini kan mereka ngomong bertiga nih Pak, nggak ada Nabi di situ. Tidak lama kemudian datang Nabi menyampaikan, wahai Utad, untung Usaid tidak melihat Bilal di atas Ka'bah. Wahai Haris, beruntunglah Hisham tidak melihat Bilal di atas Ka'bah. Dan wahai Abu Sufyan, beruntunglah engkau tidak ngomong apa-apa. Karena kalau kamu ngomong, batu ini pun akan menyampaikannya kepadaku. Maka dari situ yang Abu Sufyan yang awalnya masih setengah-setengah, setelah kejadian itu Abu Sufyan penuh hatinya dengan iman. Jadi membaca bahasa qalbu gitu kan. Ini ilmu tingkat tinggi ya. Yang membaca perasaan, bukan nunjuk ya, bukan nebak-nebak, bukan apa namanya. Oh mungkin lagi begini perasaan, tapi benar-benar wahyu datang menyampaikan. Maka setelah kejadian itu Abu Sufyan tidak lagi ragu